Dengan menggunakan AI, channel ini berhasil dimonetisasi dan telah memperoleh sebanyak 45.000 subscriber dan baru mengupload sebanyak 58 video. Seperti apa channelnya dan seperti apa cara pembuatan videonya, yuk kita bahas di video kali ini. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Dini Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Buat teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, langsung aja klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke step yang pertama, yaitu membedah channel referensi. Saya sekarang berada di salah satu channel dengan nama History Hideout. Beliau telah mendapatkan 45.000 subscriber dan baru mengupload sebanyak 58 video. Kita akan ke bagian tentang, teman-teman. Beliau ini bergabung di 17 April 2023. Jadi channel baru beberapa bulan. Nah, di sini ada deskripsi, sudah saya terjemahkan, yang isinya adalah tentang menjelajahi dunia sejarah. Nah, jadi beliau ini membuat tentang ide konten bertemakan sejarah-sejarah yang ada di dunia, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke channelnya. Beliau ini berfokus di video short. Kita akan lihat video shortnya seperti ini, teman-teman. Jadi view-nya ini memang sangat-sangat luar biasa, 11.000, ya, ada 9.000. Nah, ini mungkin kalau sudah ditotal, teman-teman, ini memenuhi syarat untuk monetisasi. Ya, kalau kita mau monetisasi melalui jalur short, kita setidaknya mengumpulkan 10 juta view dalam waktu 90 hari terakhir, teman-teman. Nah, ini pasti kalau ditotalkan, teman-teman, ya, ini sudah mencapai 10 juta view. Nah, kita akan lihat, teman-teman, salah satu videonya. Saya akan putar di video yang terakhir beliau buat. Contoh yang ini, ya. Facts about Napoleon Bonaparte. Napoleon had a math-loving side. Seperti itu, teman-teman. Ya, saya tidak putar semua, takut terkena copyright. Silakan kunjungi channelnya dan teman-teman bisa amati video-video yang beliau buat. Nah, kita akan cek terlebih dahulu, teman-teman, apakah channel ini bisa dimonetisasi. Dan saya sekarang sudah berada di Lenustube, di mana di website ini kita bisa mengetahui status channel seseorang, apakah dimonetisasi atau tidak. Dan untuk channel History Hideout itu berhasil dimonetisasi. Artinya ini konten seperti ini bisa kita amati, tiru, dan modifikasi, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke step yang kedua, teman-teman, yaitu mencari bahan kontennya. Nah, untuk bahan kontennya kita akan mengambil cerita yang ada di video ini, teman-teman, tetapi kita buat ulang versi kita, ya. Jadi kita tidak mengambil mentah-mentah ceritanya, tapi akan kita ambil garis besarnya dan kita buat ulang dengan versi kita. Jadi yang pertama kita ambil adalah subtitlenya. Nah, di sini teman-teman silahkan klik kanan, lalu teman-teman klik copy link address, lalu teman-teman buka namanya Donsub. Ini adalah website untuk mendownload subtitle dari video seseorang. Nah, teman-teman silahkan paste di sini. Lalu teman-teman nanti silahkan klik download, ya. Lalu teman-teman pilih TXT. TXT ini adalah format untuk teks, ya, teman-teman. Dan kalau kita klik nanti akan masuk ke dalam notepad seperti ini, teman-teman. Ini adalah kalimat, ya, atau subtitle yang ada di video ini. Oke, kita langsung masuk ke step yang kedua, teman-teman, yaitu kita akan membuat ulang cerita yang ada di video ini. Saya di sini menggunakan ChatGPT. Teman-teman yang belum punya akun ChatGPT silahkan registrasi terlebih dahulu. Saya di sini sudah punya, jadi saya tinggal login. Kalimat pertama, kita memerintahkan ChatGPT untuk membuat kata, ya, atau membuat kalimat yang di bawah sini itu menjadi lebih baik dan unik. Nah, ini adalah teks yang saya dapatkan dari ini tadi, teman-teman. Setelah itu ChatGPT akan membuatkan kita naskah yang baru di bagian bawahnya. Oke, lalu saya memerintahkan lagi kepada ChatGPT buat baris demi baris untuk contoh, ya, my example, untuk contoh saya untuk membuat video ini kurang dari 30 detik. Maka ChatGPT akan membuatkan kita poin-poinnya. Nih, jadi kita dibuatkan 6 poin di sini, teman-teman.
Lalu saya memerintahkan lagi ChatGPT untuk membuatkan prompt ya, yang mana prompt ini kita pakai untuk membuat gambarnya menggunakan Leonardo.ai. Nah, teman-teman bisa menggunakan Midjourney, bisa menggunakan Leonardo ataupun yang lainnya. Nah, saya di sini menggunakan Leonardo karena saya lebih biasa ya, teman-teman biasa pakai Leonardo. Oke, step yang pertama kita akan buat voice overnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini akan saya copy. Saya copy dan saya akan membuat voice overnya menggunakan Flickr. Nah, teman-teman silahkan buat akun terlebih dahulu jika teman-teman belum memiliki akun. Jika teman-teman sudah, berarti teman-teman tinggal login saja. Nah, di sini kita klik new file. Lalu kita pilih di sini, kita pilih audio karena kita akan mengambil audionya saja. Nah, untuk pembuatan voice over selain Flickr, teman-teman juga bisa memakai website lain, misalkan Eleven Labs atau Voice Maker dan lain-lain. Nah, di sini saya pilih language-nya itu bahasa Inggris karena saya mau membuat video dalam versi bahasa Inggris. Lalu dialeknya saya pilih misal yang United. Nama filenya misalkan voice over. Voice over. Oke, saya klik ini hanya audio. Lalu saya klik kirim. Oke, setelah itu teman-teman, di sini ada voice over. Nah, di sini ada start writing, kita paste satu per satu. Saya akan copy satu per satu seperti ini. Teman-teman klik tanda plus di bagian sini ya. Ini lebih pendek teman-teman teksnya, karena apa? Karena kita akan membuat video short ya, video pendek. Kalau sudah seperti ini, teman-teman juga bisa memilih suaranya. Misalkan teman-teman mau mengganti suaranya, teman-teman silahkan klik saja. Di sini klik Sarah ya. Sarah ini adalah voice over, suara dari si pengisi suaranya, teman-teman. Nah, kita akan mengganti suaranya, teman-teman. Kalau di sini voice overnya atas nama Sarah, kita akan coba pakai yang lain. Kita klik. Misal kita di sini pilih coba yang Smith. Oke, lalu kita ke paling bawah. Di sini ada apply this voice to all the voice overs. Kita centang, lalu kita pilih select. Oke, coba kita preview sebentar. Math Pro is shown during. Di sini teman-teman bisa mengatur kecepatannya. Misal saya mau lebih cepat. Ini contoh ya, teman-teman. Setelah itu kita klik download. Kita pilih start export. Kita pilih start. Oke, biarkan memproses, teman-teman. Sambil ini menunggu selesai, kita akan buat gambarnya. Nah, kita akan kembali ke ChatGPT. Teman-teman copy saja. Setelah kita meminta ChatGPT untuk membuatkan 6 prompt, maka kita di sini bisa mengkopinya langsung. Jadi saya copy, teman-teman. Saya ke leonardo.ai. Teman-teman silahkan login terlebih dahulu ya, kalau misalkan teman-teman sudah punya akunnya. Setelah itu teman-teman ke bagian sini ada AI image generation, teman-teman klik. Dalam sehari kita dikasih kredit sebanyak 150 koin, teman-teman. Jadi diirit-irit. Cara mengiritnya teman-teman cukup pakai 1 atau 2 number of image saja. Saya di sini contohkan 1 ya, teman-teman. Lalu kita ke bagian bawah. Di sini ada rasio. Rasionya kita pilih yang 9:16. Setelah itu kita paste seperti ini. Kalau udah, kita klik generate, teman-teman. Bukan hal yang sama, teman-teman, sampai semua prompt ini selesai dibuat. Nah, di sini saya akan menggunakan CapCut. Teman-teman silakan install, mau itu menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop. Nah, langsung kita klik new project dan kita masukkan gambar-gambar dan voice over yang sudah kita buat di AI tadi. Nah, di sini saya sudah memasukkan gambarnya dan saya masukkan voice overnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Di bagian sini ada beberapa yang tidak ada spektrumnya. Ini adalah tidak ada suaranya ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pangkas dan teman-teman bisa menambahkan atau teman-teman bisa memendekkan gambarnya sesuai dengan panjang dari voice overnya. Nah, seperti ini.
Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa menambahkan transisi di bagian sini, dan teman-teman bisa pilih transisi yang menurut teman-teman bagus. Nah, di sini saya contohkan ini random ya, teman-teman. Saya pilih transisi ini. Transisi itu di mana sih, Mbak? Transisi itu di sini, teman-teman. Perpindahan antara gambar satu ke gambar setelahnya. Oke, saya klik OK. Nah, untuk transisi ini, teman-teman, saya akan pilih apply to all. Jadi saya mau pilih aja sekaligus, ya, biar nggak setting-setting lagi. Jadi otomatis semuanya diberi transisi. Terus kita juga bisa memberi efek. Nah, teman-teman, ke bagian efek di sini, teman-teman silahkan cari misalkan efeknya yang seperti partikel-partikel ya. Kita akan cari terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini saya sudah buatkan, teman-teman. Jadi saya review sebentar. Tadi kita sudah menambahkan transisi di bagian sini. Lalu saya juga atur animasinya. Kita klik gambarnya, gambar yang sudah kita generate. Lalu kita pilih animasi di bagian kanan sini, teman-teman. Nah, setelah itu kita juga bisa menambahkan efek. Teman-teman, ke bagian efek, lalu teman-teman cari di sini namanya spark. Lalu teman-teman cari yang ini by the replace ya, untuk memberi apa namanya nih, partikel-partikel seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman juga bisa membuat auto caption. Teman-teman ke bagian teks, teman-teman ke bagian auto caption, teman-teman pilih create. Nah, ini kita menggunakan bahasa Inggris ya, teman-teman. Pilih create. Lalu teman-teman juga bisa mengubah ya, atau men-setting dari jenis hurufnya di bagian kanan sini. Jadi ada preset style, ada warna, ada jenis huruf dan ukuran. Teman-teman juga bisa ke bagian caption. Teman-teman silakan enter per kata ya, teman-teman. Agar apa? Agar teksnya tidak terlalu panjang, teman-teman, dan bisa lebih besar tulisannya. Setelah itu teman-teman bisa masukkan di bagian bawah sini. Ini adalah background. Bagian background ini saya download dari YouTube Library. Namanya Goddess of the Sea. Teman-teman silakan download ya dari YouTube. Nah, terus teman-teman dengarkan. Unveiling Napoleon's hidden talents. Kalau misalkan suaranya tabrakan dengan voice over, teman-teman kecilkan suara dari si backsoundnya di bagian kanan sini. Ya, teman-teman kecilkan agar suaranya tidak tabrakan. Nah, kalau sudah, teman-teman silakan ekspor di bagian kanan atas. Jika sudah diekspor, maka hasilnya seperti ini. Unveiling Napoleon's hidden talents. His remarkable math prowess shown during his time at France's Royal Military School. Paris Musée de l'Armée proudly exhibits his surprisingly small gloves and hand measurements. Surprisingly, Napoleon had a fondness for licorice despite his French connections. Born in Corsica, a lock of his hair fetched $113,000 at a British officer's auction. Napoleon's empire extended across France, much of Europe, Spain, and Italy.